Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita belajar lagi akidah akhlak. Setelah teman-teman PTS kemarin, kita akan lanjut lagi belajar ya teman-teman. Oh iya teman-teman, hari ini sudah mulai PTMT ya. Semoga tetap semangat menyimak pembelajaran akidah akhlak. Insya Allah hari ini kita akan belajar lagi pembelajaran 4, 6, dan 10. Tapi sebelum belajar kita berdoa bersama dulu ya. Dan sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dihusyukan. Doaan. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Zikir di pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Oke teman-teman, kita akan lanjut ya mulai pembelajarannya. Kita akan belajar tentang pembelajaran 4, adab memberi salam, pelajaran 6, adab berbicara, dan pembelajaran 10, adab terhadap kedua orang tua. Kita mulai dari pelajaran 4, adab memberi salam. Apa saja sih adab memberi salam itu? Yuk kita simak bersama. Nah, yang pertama, pentingnya menyebarkan salam. Sebagai seorang muslim, kita sangat disarankan untuk memberi salam kepada sesama muslim ketika bertemu. Misal ketemu di jalan, bertemu di suatu tempat, untuk memberi salam. Kenapa sih kita harus memberi salam? Karena salam sesama muslim itu yang pertama sebagai syiar Islam atau menyebarkan agama Islam. Yang kedua sebagai wujud kasih sayang dan persaudaraan. Jadi sebagai simbol kita saling menyayangi sesama muslim. Yang ketiga, salam juga merupakan doa. Jadi salam yang kita baca selama ini itu ada maknanya loh teman-teman. Dan juga sunnah saling memberi salam. Jadi sangat disarankan. Seperti dari hadis berikut, afsyus salama bainakum, yang artinya sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi sesama muslim kita harus memberi salam ya teman-teman, sebagai wujud kasih sayang. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Selanjutnya adab-adab dalam salam. Jadi memberi salam itu juga ada adabnya atau ada aturannya teman-teman. Yang pertama, memberi salam lebih dulu pada yang lebih tua. Jadi ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, misalkan orang tua kita, guru, atau tetangga kita yang umurnya lebih tua, kita disarankan untuk lebih dulu memberi salam. Atau sebaliknya bertemu dengan yang lebih muda, jadi saling memberi salam. Selanjutnya yang kedua, memberi salam pada rombongan yang lebih banyak. Misalnya ketika kita bepergian, kita bertemu dengan kelompok orang atau rombongan yang lebih banyak. Maka kita yang lebih sedikit kelompoknya memberi salam pada rombongan yang lebih banyak. Gitu. Misalkan ketika pergi ke suatu tempat seperti kebun binatang, atau mungkin kita sedang pergi ke tempat lain bertemu dengan kelompok lain. Gitu teman-teman. Yang ketiga, orang yang naik kendaraan memberi salam pada orang yang berjalan kaki. Jadi ketika kita sedang di perjalanan, lalu kita kenal dengan
tetangga kita, teman kita yang sedang berjalan kaki, maka kita memberi salam. Gitu. Boleh sambil berhenti dulu kendaraannya. Lalu yang keempat, memberi salam saat masuk ruangan seperti kelas, rumah, atau tempat orang berkumpul. Jadi kita setelah mengetuk pintu lalu memberi salam ya teman-teman. Itu adab dalam memberi salam. Selanjutnya, bacaan salamnya lengkap dan jawabannya. Jadi ketika kita memberi salam, sebaiknya memberi salam dengan bacaan yang lengkap. Contohnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bacaan salam ini juga memiliki arti loh teman-teman. Artinya adalah semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan dari Allah senantiasa menyertaimu. Makanya kita disunahkan untuk memberi salam atau bentuk doa ya teman-teman, karena artinya sangat bagus. Ketika ada yang memberi salam kepada kita, maka kita juga perlu menjawab salamnya. Bacaan jawaban salamnya lengkap adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang artinya semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan dari Allah juga senantiasa menyertaimu. Wah, maknanya sangat bagus sekali ya teman-teman. Ini juga seperti doa, jadi saling mendoakan satu sama lain. Kita lanjut lagi ya. Nah, sunnah lain saat memberi salam adalah berjabat tangan setelah memberi salam dengan sesama jenis, kecuali bukan mahram. Maksudnya bagaimana? Jadi kita disunahkan berpegangan tangan atau berjabat tangan ketika bertemu dengan orang yang sudah sangat kita kenal ya, tapi dengan syarat sesama jenis. Misalkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan dengan perempuan. Selain itu, biasanya ibu-ibu atau perempuan itu suka berpelukan setelah bersalaman. Itu juga mencontohkan bahwa saling menyayangi ya teman-teman. Tapi berjabat tangan dan berpelukan itu hanya boleh yang sesama jenis. Misalkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kecuali bukan mahram. Bukan mahram itu apa? Orang tua dengan anak, ya. Itu bukan mahram, jadi boleh berjabat tangan. Yang tidak boleh berarti misalkan orang lain yang tidak ada hubungan keluarga ya, itu bukan mahram. Lanjut lagi. Bu, bagaimana jika kita bertemu dengan teman yang non-muslim? Maka cukup menyapa dan tidak memberi salam. Nih, seperti ini teman-teman contohnya. Kalau di jalan atau di mana kita bertemu dengan tetangga kita atau teman kita yang agamanya berbeda, maka kita hanya menyapa dengan hai, selamat pagi, apa kabar, hanya seperti itu. Tidak memberi salam seperti yang dicontohkan tadi, karena agama mereka berbeda dengan agama kita. Jadi doanya pun pasti berbeda. Itu ya teman-teman. Oh iya teman-teman, karena sekarang sedang masa pandemi, kita cukup bersalamannya tidak berpegangan tangan ya, untuk menghindari terjadinya penyebaran virus COVID-19. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang pelajaran ke-6, adab berbicara. Adab-adab dalam berbicara, yang pertama adalah merendahkan suara. Jadi ketika kita bicara dengan orang lain, suara kita itu tidak boleh terlalu kencang. Ya, bicara dengan santun, sopan, tidak berteriak-teriak. Itu termasuk merendahkan suara. Nah, ada lagi mendengarkan orang yang berbicara. Ketika kita sedang berbicara dengan orang lain, kita perlu mendengarkan dengan baik. Contoh, misalkan gurumu memberi informasi atau nasihat, maka kita perlu mendengarkan dan tidak memotong pembicaraannya. Ketika guru kita sedang berbicara, kita dengarkan dulu sampai selesai dan
Jika sudah diberi kesempatan untuk bertanya, baru kita bertanya atau berbicara ya. Itu termasuk adab-adab berbicara. Jadi lebih sopan teman-teman. Selanjutnya, menghormati orang yang berbicara dengan kita. Ketika ada orang yang berbicara dengan kita, kita menghormati dengan cara senyum, menunjukkan sikap yang baik, dan lebih sopan ya teman-teman. Ada lagi, menjauhi pembicaraan yang tidak berguna. Jadi kalau kita sedang berbicara dengan teman, lalu teman kita mengajak membicarakan hal-hal yang tidak baik, maka sebaiknya kita tinggalkan ya, karena dikhawatirkan nanti akan menjadi naminah atau adu domba. Nah, itu membicarakan orang lain lalu keburukannya yang dibicarakan. Ada juga ghibah ya, membicarakan keburukan orang lain lalu mencaci maki. Itu ada perbuatan yang tercela dan kita perlu menghindarinya ya. Selanjutnya, nah ya, pelajaran 10 adab terhadap kedua orang tua. Nah, kita wajib berbakti kepada yang pertama, orang tua, ibu, ayah, dan juga orang tua yang sudah meninggal. Nah, kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Kewajiban berbakti kepada orang tua. Kenapa kita perlu berbakti kepada orang tua? Karena orang tua itu adalah orang yang membesarkan kita, merawat kita, maka kita harus berbakti dengan sebaik-baiknya. Ya, lalu bertutur kata dengan lemah lembut. Ketika orang tua kita memanggil kita, lalu kita datang menghampiri dan mendengarkan permintaannya. Lalu berbicara yang baik juga kepada orang tua, tidak membentak-bentak gitu ya. Ada lagi, menyenangkan hati orang tua dengan bersikap baik. Nah, misalkan kita membantu orang tua, terus kita belajar dengan baik, ya, hasil ulangannya bagus, lalu orang tua kita menjadi senang hatinya. Dan ada juga jangan membuat orang tua marah. Nih biasanya nih ketika kita dimintai bantuan atau tolong, ada teman-teman kita yang tidak mau, lalu malah marah kepada orang tua. Ya, tidak boleh ya teman-teman ya. Tidak boleh membuat orang tua kita marah. Nah, kita lanjut lagi ya. Mentaati perintah orang tua. Ketika orang tua kita memberikan arahan atau aturan, maka perlu ditaati. Selanjutnya, kewajiban berbakti kepada ibu. Kenapa sih kita harus berbakti kepada ibu? Karena ibu kita itu adalah orang yang sudah mengandung, melahirkan, dan merawat kita. Maka kita harus mendahulukan kepentingan ibu. Jadi ketika ibu kita perlu bantuan, kita dahulukan membantu ibu kita. Membantu pekerjaan ibu, misalkan membantu menyiram bunga, ya, membersihkan kamar sendiri, merapikan mainan sendiri, itu contoh membantu pekerjaan ibu. Jadi ibu tidak terlalu lelah, ya. Lalu ada kewajiban berbakti kepada ayah. Nah, kita juga harus berbakti kepada ayah. Karena ayah kita adalah orang yang paling bertanggung jawab. Maka kita harus mendahulukan kepentingan ayah. Menghormati dan menyayangi ayah, serta mendoakan dan meringankan. Nah, ini termasuk sikap yang berbakti kepada ayah. Selain itu ada lagi teman-teman, ya. Ada lagi teman-teman, kewajiban berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Misalkan teman-teman kita yang orang tuanya sudah meninggal, karena mereka kan tetap orang tua kita ya teman-teman. Tapi karena Allah lebih sayang, jadi orang tua kita dipanggil lebih dulu sama Allah. Ya, kita perlu berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dengan cara yang pertama melakukan sholat jenazah. Ketika orang tua kita meninggal, bakti kita terakhir itu dengan mensolati orang tua kita yang sudah meninggal gitu.
lalu berdoa agar Allah mengampuni dosa mereka. Karena doa anak yang soleh dan soleha itu mampu menolong orang tua kita yang sudah meninggal, ya, diringankan siksa kuburnya oleh Allah. Makanya kita harus senantiasa berdoa, mendoakan kedua orang tua kita. Menyambung silaturahmi dengan keluarga. Jadi kalau orang tua kita sudah meninggal, kita perlu sering bersilaturahmi, misalkan dengan paman, bibi, kakek, atau nenek. Gitu ya teman-teman. Menuntaskan hal-hal yang belum dilakukan orang tua. Misalkan orang tua kita ingin bersedekah atau berinfak, tapi belum terlaksana ketika masih hidup. Nah, kita perlu melakukannya untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Gitu. Alhamdulillah teman-teman, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga teman-teman bisa mengambil contoh yang baiknya dan bisa dilakukan ya teman-teman. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa bersama dulu ya. Isti'dad dan sikap berdoa, doaan. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih teman-teman sudah menyimak pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum.